Assalamualaikum Mbak Ana. Waalaikumsalam. Selamat siang. Ya, selamat siang. Terima kasih waktunya ya. Saya udah diperkenankan datang di TK Mutiara Bunda 2 ya. Nah ini saya minta waktunya sebentar. Kami mau mewawancarai Pak Anang di dalam tugas kami, tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, di mana di situ diharapkan pengambilan keputusan secara efektif. Nah, kami mulai ya Pak ya. Ini kami di awal memberikan pertanyaan kepada Bapak. Selama ini bagaimana Bapak dalam atau dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, terima kasih. Sebelumnya untuk kasus yang pernah terjadi di lembaga kami, yaitu dengan adanya kasus bujukan moral, bersamaan dengan kegiatan yang sudah kita laksanakan mendapatkan program di tahun 2022 ini, yaitu dengan adanya rehabilitasi ruang kelas. Kenapa kami menganggap itu sebuah bujukan moral? Yaitu karena adanya salah satu pihak yang merupakan juru bicara dari lingkungan sekolah yang mungkin tidak setuju dengan adanya rehabilitasi ruangan tersebut, yaitu dari lingkungan sekolah itu menghendaki adanya akses untuk jalan masuk menuju ke rumah atau menuju ke tempat belakang, karena selama ini memang hanya 1 meter, tidak bisa untuk akses mobil. Nah, dari juru bicara tersebut menghendaki untuk melakukan sebuah perubahan perencanaan yang sudah kami laksanakan. Padahal program sudah berjalan, kita sudah melakukan fondasi, itu dari pihak-pihak tertentu menghendaki untuk menggeser. Nah, padahal itu sangat tidak sesuai dengan perencanaan yang kita buat, seperti itu. Oh baik. Dari kasus yang Bapak ambil, yaitu kasus bujukan moral ya Pak ya. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan ya, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik. Dari yang pernah kemarin dilaksanakan, yaitu pada waktu awal dari pihak tertentu, dari pihak yang merupakan pihak ada kendala tersebut, itu melakukan komunikasi secara 2 arah, yaitu menyampaikan secara langsung dan sebelumnya juga menyampaikan dengan komunikasi WhatsApp. Nah, setelah itu saya langsung melakukan komunikasi secara personal dengan pihak terkait tersebut dengan harapan jangan sampai hal ini melebar kemana-mana. Nah, dari pihak terkait tersebut menghendaki untuk melakukan diskusi dan mengadakan sebuah rapat seperti itu. Namun dengan adanya bujukan dan juga keinginan dari pihak terkait itu untuk mengadakan rapat untuk malam harinya, hal itu saya langsung untuk meminta waktu, jadi jangan nanti malam gitu, karena baru mendapatkan informasi siang dan malam harus melaksanakan rapat. Padahal kami harus melakukan pengumpulan dokumen serta bukti-bukti, sehingga kami mengajukan permohonan kepada pihak terkait tersebut untuk besoknya melakukan musyawarah dengan mengundang pihak-pihak terkait yang merasa dirugikan, kemudian dengan lingkungan setempat serta RT dan juga pihak pemerintah desa. Kemudian Pak, pertanyaan selanjutnya itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan dalam menghadapi kasus-kasus bujukan moral sama? Terkait dengan permasalahan yang sudah disampaikan di awal, yaitu ketidaksetujuan lingkungan untuk merubah atau perencanaan tersebut, yaitu pertama dengan adanya saya melakukan komunikasi secara personal dengan salah satu pihak itu, kemudian disetujuilah untuk melakukan rapat atau mungkin musyawarah untuk besoknya. Sehingga yang pertama kami lakukan yaitu kami melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah desa untuk memberikan undangan kepada RT yang di lingkungan ini, di lingkungan sekolahan. Kemudian dari RT melakukan komunikasi serta memberikan informasi kepada warganya untuk menyampaikan bahwa besok ada musyawarah membahas tentang ketidaksetujuan dari warga tersebut. Kemudian dengan kehadiran dari RT itu, kami memberikan kesempatan kepada lingkungan yang merasa adanya permasalahan itu untuk menyampaikan sebenarnya apa yang ingin dikehendaki, apa yang diminta, kemudian
hal-hal apa yang kiranya menjadi permasalahan dengan adanya pendirian sekolah ini, seperti itu, dengan meminta pendapat-pendapat dari lingkungan yang mungkin bagi mereka merasa dirugikan dengan adanya pembangunan sekolahan dan sebagainya. Dari situ kami melakukan evaluasi serta diskusi penyampaian hal-hal itu kepada mereka supaya mereka juga bisa memahami kenapa seperti ini, kenapa adanya akses seperti ini, dan kenapa kami membuat perencanaan seperti ini. Jadi itu memang benar luar biasa dalam penyampaian hal-hal itu. Kemudian dari pihak pemerintah desa juga menyampaikan serta membawa dokumen bukti sertifikat tanah yang merupakan aset desa, sehingga warga setempat yang merasa dirugikan itu bisa tahu ini loh yang dilakukan perencanaan dari pihak sekolah itu sudah sesuai dengan aset desa. Jadi saya pribadi menyampaikan hal itu kepada warga yang mungkin masih belum bisa menerima dengan hanya itu, sehingga dari pemerintah desa menguatkan dengan adanya dokumen sertifikat tanah. Ya, luar biasa ya, langkah-langkah prosedurnya sangat lengkap sekali ya Pak ya. Kemudian Bapak, ini ada pertanyaan lagi selanjutnya tentang hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan pengambilan keputusan yang tadi Bapak sebutkan ya kasusnya. Nah, pada kasus-kasus terutama rujukan moral ini. Baik, sebenarnya dari hasil musyawarah itu sudah disetujui sebuah kesepakatan dan juga dari lingkungan itu menerima. Namun ada salah satu pihak yang mungkin menjadi juru bicara yang disitu mempunyai pengalaman yang luar biasa, sehingga mempunyai banyak sekali pandangan-pandangan bahwa sekolahan ini itu tidak layak, bahwa sekolahan itu berdekatan dengan jalan raya yang dianggapnya tidak aman, bahwa sekolahan sini itu tidak memiliki halaman yang luas sehingga akses untuk kegiatan anak pun tidak sesuai dengan standar seperti itu. Namun kami mempunyai sesuatu yang memang benar-benar dasar kami ini, selagi ini bisa dimanfaatkan dengan baik, kenapa tidak? Masih banyak lembaga-lembaga lain itu yang mungkin hanya memiliki ruangan yang sangat sempit, tidak memiliki akses tempat dan sebagainya, bahwa jauh dari standar seperti itu. Nah, dari sini adalah dari pihak tersebut dia menekan kepada pemerintah desa untuk memindahkan, atau mungkin langsung kepada saya sendiri, bahwa saya disuruh untuk menerima dengan masukan dari lingkungan itu untuk bisa merubah perencanaan. Namun saya tetap dengan dasar serta pedoman dari aset desa itu merupakan milik pemerintah desa. Terus kemudian perencanaan itu kita tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk merubah perencanaan itu. Jadi tetap sesuai dengan perencanaan, dan disampaikan oleh beliau dari juru bicara tersebut bahwa harus memiliki asas kebermanfaatan. Namun saya juga mempunyai pendapat serta hak untuk menyampaikan pendapat bahwa seberapa jauh kebermanfaatannya aset desa ini untuk bidang pendidikan, seperti itu. Saya rasa lebih kuat bidang pendidikan untuk akses masuk ke dalam memang sebuah resiko tantangan. Kalau memang jalan yang tidak bisa dilalui di dalam itu, akses mobil tidak bisa masuk, ya bagaimana? Sebagai warga lingkungan, bila mana ada sakit ya harus bergotong royong untuk membantu supaya bisa sampai di luar dan sebagainya. Saya rasa seperti itu. Baik. Kemudian Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tersembunyi dalam sebuah penyelesaian kasus bujukan moral ini? Dan apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat saat itu juga, ataukah Bapak memiliki sebuah jadwal gitu ya untuk menyelesaikannya? Atau bentuk serta prosedur seperti apa yang Bapak jalankan dalam menyelesaikan kasus-kasus bujukan moral yang Bapak hadapi selama ini? Oke, baik, tentang bujukan moral, jadi ini sangat riskan sekali ya kalau misalkan kita mengambil sebuah keputusan itu seketika. Jadi alangkah baiknya, dan yang sudah pernah saya alami ketika adanya hal-hal itu, yang pertama adalah melakukan koordinasi terutama dengan penyelenggara, mengumpulkan data-data terkait yang mendukung untuk kita menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi langkah pertama yaitu kita membutuhkan waktu pengumpulan data serta koordinasi dengan komite serta penyelenggara. Kemudian kita melakukan musyawarah itu dengan pihak yang merasa dirugikan atau mungkin pihak yang memberikan bujukan moral seperti itu, sehingga mendapatkan hasil yang bisa sama-sama bisa menerima seperti itu. Jadi kalau bujukan moral itu sangat susah sekali kalau kita melakukan sebuah keputusan yang hari ini harus diselesaikan seperti itu. Betul sekali, karena memang
harus memilih antara kebenaran sama Iya, yang benar salah ya, sekali. Pak, ya? Karena terkait dengan kebenaran yang perencanaan sesuai dengan ini tuh memang benar-benar harus data yang valid karena keterkaitan dengan hukum. Jadi apalagi dengan tanah Iya. bergeser 10 cm aja itu sudah menjadi permasalahan seperti itu. Jadi memang benar-benar data yang valid yang dikuatkan dan itu berdasarkan dengan hukum, yaitu dengan sertifikat tanah itu seperti itu. Harus membutuhkan waktu ya, Ya, nggak harus benar saat itu sekali. juga ya. Nah, betul. Selain itu juga dengan adanya jadwal pihak-pihak tertentu yang mungkin tidak bisa harus hari ini seperti itu, harus koordinasi. Kira-kira waktunya kapan yang bisa untuk saling-saling ngumpul bareng seperti itu. Baik. Selanjutnya Bapak, adakah seseorang ya atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak ini dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus rujukan moral tadi? Nah, seperti yang kemarin ini adalah yang berperan ada seseorang yang beliau juga merupakan salah satu komite dari kami, ketua komite. Jadi beliau juga sekaligus sebagai saksi perjalanan dan juga sangat tahu banget tentang sejarah dari aset yang ada di sekolahan ini. Jadi selaku penyelenggara dari TK Mutiara Bendang 2 yaitu Bapak Yudhan Subagio, beliau sangat berperan menjadi partner serta tempat untuk berdiskusi serta bagaimana dia untuk memberikan masukan karena yang mempunyai tanggung jawab sepenuhnya di sini itu adalah kepala sekolah serta pendamping seperti itu. Jadi komite hanya memberikan masukan dari belakang sehingga saya harus banyak diskusi penyampaian tersebut sebelum adanya musyawarah. Sehingga pada saat musyawarah saya sudah mempunyai gambaran-gambaran apa yang nanti akan kami sampaikan seperti itu. Dan itu juga dari pihak pemerintah desa Ngadirejo itu juga sangat mensupport sekali dan membantu dan juga mempunyai peran yang sangat luar biasa karena dokumen penting aset desa itu kan dimiliki oleh pemerintah desa sehingga dari beliau menunjukkan sertifikat tanah bahwa ini itu merupakan salah satu aset desa dan perencanaan tidak salah karena masih ada di dalam. Terus kemudian akses jalan dari pemerintah, akses jalan masuk ke dalam itu sebenarnya milik pemerintah desa Ngadirejo sehingga yang di dalam itu karena jalan buntu mereka diberikan akses dan dititipkan kepada salah satu warga. Jadi memang ada seseorang, ada faktor-faktor atau instansi tadi yang membantu kan, yang Betul terkait di sekali. dalamnya kan. Nah, ya. selain itu juga dari dinas pendidikan, yang menguatkan pada intinya sudah menyampaikan dari awal bahwa program yang sudah berjalan itu diharapkan harus sesuai dengan perencanaan, jangan merubah. Kalau nanti merubah harus koordinasi lagi dan panjang sekali juga untuk prosedurnya seperti itu. Baik. Ya, ini yang terakhir Bapak ya dari pertanyaannya, yaitu dari semua hal. Nah, semua hal yang ini tadi ya, yang telah disampaikan tadi ya, pembelajaran apa nih yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan-keputusan rujukan moral seperti ini? Hal yang bisa saya ambil yang terutama di sini adalah harus dengan pikiran yang tenang. Terus tidak terbawa emosi dari apa yang disampaikan warga yang mungkin tidak setuju atau mungkin yang kontra dengan kita. Terus kemudian kita harus melakukan komunikasi dengan salah satu warga. Jadi jangan banyak dulu ya, jangan di forum dulu. Jadi sebenarnya seperti apa sih? Terus kemudian kira-kira pengennya bagaimana gitu, apa yang harus kita lakukan gitu. Jadi dari situ kita bisa mengetahui langkah apa yang nanti akan kita ambil untuk bisa mengambil keputusan yang tepat seperti itu. Nah, dari situ kemudian kita juga bisa mengambil ketika dari pihak-pihak tertentu menyampaikan tentang azas kebermanfaatan dan sebagainya. Dari situ kita juga bisa menyampaikan pendapat, jadi kita bisa memberikan gambaran juga kepada mereka gitu loh, seberapa jauh kita timbang yuk gitu azas kebermanfaatan untuk akses dari beberapa angka, tetapi akses yang aset desa ini digunakan untuk bidang pendidikan itu seberapa jauh, misalkan ditimbang itu mana yang lebih berat seperti itu. Nah, itu yang harus dipertimbangkan juga. Terus sebagai kepala sekolah, pada intinya ketika kita mendapatkan kasus seperti rujukan moral, itu yang pertama adalah jangan terbawa emosi dengan apa yang disampaikan karena belum tentu benar itu. Jadi memang benar-benar kita harus langsung terjun ke lapangan. Jadi isu yang selain ini dulu juga pernah terjadi
bujukan moral di masyarakat bahwa sekolah di sini itu adalah sekolah yang elit. Nah, seperti itu. Mendapatkan masukan, akhirnya orang tua wali murid mendapatkan masukan-masukan itu enggan untuk masuk di sini, dan informasi-informasi itu akhirnya kami terima. Terus kemudian ketika mendapatkan informasi itu kan kita tidak mungkin langsung, sehingga kita langsung terjun kepada masyarakat. Kita tanya, observasi, ada apa sih sebenarnya isu-isu di masyarakat terkait dengan sekolahan ini gitu. Apa yang mungkin hal-hal negatif apa yang ada di masyarakat, akhirnya kita tampung. Dan dari situ kita benar-benar door to door menyampaikan dari blok sana bahwa program ini seperti ini loh, itu bukan merupakan program dari sekolah, tapi itu adalah individu dari keinginan orang tua. Jadi kasus-kasus itu memang benar-benar kita harus menyampaikan secara langsung di masyarakat, karena kalau kita di forum sekolahan aja secara otomatis hanya lingkup sekolah. Namun kita selain kalau tadi kasus yang awal itu karena kasus aset, otomatis kan kita harus mengundang, kita memberikan keputusan. Tapi kalau kasus yang di luar itu masyarakat mendapatkan rujukan untuk tidak sekolah di sini, ya bagaimana kepala sekolah harus bisa terjun ke lapangan untuk bisa tahu dan menyampaikan seperti itu, supaya dari masyarakat itu biar tahu secara langsung. Nah itu yang sering terjadi kendala-kendala yang ada di lembaga kami. Baik, jadi pembelajarannya sangat luas ya karena adanya kasus bujukan moral ini. Jadi dari pengalaman yang Bapak ambil juga kan, jadinya Bapak sebagai kepala sekolah betul harus bisa menahan emosi, harus terjun langsung ke lapangan, dan juga membersamai masyarakat ya, seperti itu, bukan dari lingkup sekolah aja. Baik, Pak Anang, terima kasih sekali atas waktunya yang diberikan kepada kami ya, kepada saya terutama ya, khususnya dalam dukungannya di tugas saya di modul 3.1 ini ya. Terima kasih. Ini juga Bapak kelihatannya sangat sibuk sekali ya karena sekolahnya direnovasi ya. Terima kasih Pak, selamat siang. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya di sini hendak mewawancara Ibu tentang pengambilan keputusan secara efisien dalam menghadapi sebuah kasus. Ya. Kami mulai Bu ya. Izin memberikan pertanyaan. Di sini selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral itu? Itu ya. Saya jawab Mbak ya. Saya dapat mengidentifikasikan kasus-kasus itu, bahwa kasus-kasus itu yang bertentangan di situasi yang tertentu, dan ada juga yang terlibat dalam situasi itu. Jadi saya selaku kepala sekolah, saya mengumpulkan informasi-informasi, fakta-fakta yang relevan. Gitu Mbak. Selanjutnya Ibu, selama ini bagaimana Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan Ibu? Kalau menurut saya mengambil keputusan itu terutama di lembaga kita Mbak, tidak bisa sendiri, kita musyawarahkan dengan pihak-pihak yang terkait, dengan teman sejawat, dan mencari solusi dari masalah itu. Terus sehingga kita menyelesaikannya dengan bersama-sama, jadi tidak ada yang dirugikan. Baik. Kemudian Ibu, untuk langkah-langkah atau prosedur, jadi seperti apa Ibu prosedur yang Ibu lakukan ketika melakukan pengambilan keputusan selama ini? Kalau itu langkah-langkah yang saya ambil, saya lakukan adalah memanggil kedua belah pihak, memberikan kesempatan kepada mereka untuk menceritakan kronologi apa yang telah terjadi, permasalahan, ataupun menawarkan solusi kepada mereka, sehingga
mereka dapat apa yang namanya itu dapat menemukan titik terangnya gitu. Kemudian Ibu, untuk hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif gitu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang Ibu hadapi? Oke, kalau hal-hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika lembaga kami, salah satunya contoh yaitu ada orang tua wali murid yang baru masuk, orangnya bilang anaknya minta di kelompok B. Nah, padahal anak itu kan masih dari PAUD, Mbak. Dari PAUD itu kan ada batasan-batasannya. Biasanya kalau anak dari PAUD itu kan gimana ya? Belum tahu istilahnya apa ya? Perilaku itu loh, Mbak. Apa itu? Sosial emosional belum bisa terkendali, kemandirian belum bisa. Jadi kita arahkan ke orang tua itu supaya ditangguhkan dulu. Tapi orang tuanya itu juga ngotot kalau anak saya harus di kelompok B. Kita pun juga nggak bisa, kalau bilang nggak bisa Bu, itu nggak bisa. Jadi kita tawarkan juga bagaimana kita coba sampai semester 1 dulu, biar bisa sosialisasi dengan teman dan kemandirian sudah terbentuk, akhirnya kita taruh ke kelompok besar untuk melanjutkan semester 2 gitu, Mbak. Baik. Jadi yang Ibu alami ini adalah kasus dilema etika bersama ini ya, Bu, ya, orang tua murid ya. Iya. Baik. Kemudian dari kasus tersebut, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu alami? Oh, itu tadi. Nah, jadi wali murid pun kita panggil, kita duduk bersama, kita ngomong bersama, sekaligus sama guru kelasnya masing-masing. Jadi gimana anak ini kira-kira sudah bisa apa belum gitu, Mbak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata krala atau jadwal tertentu begitu Bu ya dalam sebuah penyelesaian sebuah kasus? Dalam hal ini adalah dilema etika yang kita disebutkan ya. Apakah Ibu itu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk serta prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau itu saya menyelesaikan langsung saat itu juga dan di tempat, jadi kita plong, tidak ada yang mengganjal antara kita dan yang lainnya, tidak ada yang berubah gitu, Mbak Ayu. Baik. Dengan semua hal tadi, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Kalau itu tetap ada, kita kan ada teman sejawat, kita ngomong, kita selalu apapun kita bicarakan bersama, Mbak, karena ini bukan milik kita pribadi, ini untuk lembaga. Kita musyawarahkan, kita ambil jalan keluarnya bagaimana. Kalau seumpama kita banyak, sama kan kita cuma 3 orang itu, saya cuma 1 orang yang setuju dengan pendapat saya, kita tetap ikut dengan pendapat yang banyak gitu. Baik, jadi musyawarah Bu ya? Iya, tetap musyawarah dengan teman sejawat. Kemudian Ibu, dari semua hal ya, semua hal yang telah disampaikan ini tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini dalam kasus ini? Iya, dari semua pembelajaran yang telah disampaikan, pembelajaran yang dapat saya petik yaitu saya tidak bisa memutuskan sesuatu, tidak perlu tergesa-gesa, dan dapat kita musyawarahkan bersama. Jadi tidak ada yang apa itu namanya, tidak boleh ambil keputusan sendiri, biar tidak ada yang merasa dikecewakan, dirugikan, sama-sama enak gitu, Mbak. Jadi memang musyawarah Bu ya? Iya, tetap musyawarah, iya. Mufakat seperti Iya. itu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan mengganggu kesibukan Ibu ini. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum.
gitu.